Produk lokal nampaknya belum menjadi tuan rumah di pasar maya dalam negeri. Gelembung bisnis online yang terjadi di tanah air belakangan ini nyatanya hanya menjadi surga bagi produk impor dan menjadikan barang lokal kian terpinggirkan. Benarkah jargon cintai produk-produk dalam negeri kini tak ada lagi gaungnya di Indonesia? Produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia. Berjuluk negeri yang gemah ripah Lojinawi, wajar bila Presiden Joko Widodo terus menggencarkan kampanye cintai produk-produk dalam negeri. Segala hasil bumi yang tersaji bisa diolah menjadi barang konsumsi yang berfaedah bagi penduduk negeri. Namun sayang, kendati melimpah, nyatanya produk-produk UMKM belum banyak yang memanfaatkan platform penjualan digital sehingga kalah bersaing dengan barang asing. Program pemerintah saat ini menurut hemat kami kurang menggigit. Hanya bangga buatan Indonesia, nggak bisa. Bangga buatan Indonesia sudah sejak zaman Pak Harto. Aku cinta produk Indonesia, tetapi harus beli. Nah, belinya bagaimana? Nah, makanya muncul yang namanya 40% daripada APBN atau APBD itu dialokasikan untuk produk UMKM. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah ada undang-undang atau ada regulasi yang ketat terhadap hal tersebut? Jawabannya juga tidak ada. Hanya menghimbau saja. Kebijakan atau pengawasan khusus itu ada tadi yang saya sebutkan. Jadi pengawasannya dilakukan melalui Permendak 50 di bawah Kementerian Perdagangan, di mana pedagang diminta untuk melakukan pendaftaran ke Kementerian Perdagangan. Di sini juga mendorong nih adanya kewajiban bagi platform e-commerce untuk mengutamakan produk dalam negeri. Kian bebasnya produk luar diperjualbelikan di marketplace dengan harga jauh lebih murah dibanding produk lokal pun kian lama kian mengikis eksistensi produk industri domestik di pasar maya. Pertanyaan pun mengemuka, bagaimana bisa barang-barang yang berasal dari luar bisa jauh di bawah harga pasar? Mungkinkah tak ada pajak yang dibebankan pada produk-produk tersebut? Kuncinya adalah mereka yang di marketplace tidak membayar biaya impor. Pajak-pajak impor dan seterusnya itu mereka nggak bayar. Nah, justru di situ persoalannya. Sedangkan pemain-pemain di Indonesia itu wajib membayar yang offline, wajib membayar biaya impor. Ini persoalannya. Tidak ada keadilan dalam melakukan langkah-langkah bisnis. Untuk produk non digital atau biasa disebut barang kena pajak berwujud, ya, yang dibeli dari luar negeri melalui e-commerce, ya, ini berlaku ketentuan barang kiriman impor, ya, yang sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019. Di sana diatur bahwa barang kiriman impor akan dikenakan bea, ya, sebagai berikut. Misalnya untuk barang dengan nilai atau free on board-nya sebesar tidak lebih dari $3, ya, sebanyak $3 Amerika, ini dibebaskan, ya, dibebaskan biaya masuk dan tetap dikenakan PPN sebesar 10%. Sementara untuk yang nilai impornya atau nilai barangnya FOB sebesar $3 sampai dengan $1.500, ini dikenakan bea masuk sebesar 7,5%, ya, dengan tarif tersebut. Kemudian juga dikenakan PPN dengan tarif 10%. Sedangkan terhadap barang kiriman impor dengan nilai free on board-nya di atas $1.500, ya, ini akan dikenakan bea masuk, kemudian dikenakan juga PPN serta dikenakan pajak di dalam rangka impor. Jadi untuk pembelian produk asing melalui toko online, ya, ini tetap dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adalah Riyandi Oktora, seorang pelapak di salah satu platform e-commerce yang populer di tanah air.
keputusannya menjual barang buatan luar, tak lain karena berbagai kemudahan mendapatkan barang asing dengan harga bersaing. Kita harus tahu barang-barang apa yang sedang hits saat ini gitu. Nah dari situ kita bisa mencari di marketplace di Cina. Jadi di marketplace Cina itu ada 1688.com, ada Alibaba, ada Taobao seperti itu dan lain-lain, masih ada banyak sih gitu. Nah setelah kita searching barangnya itu, nanti kita bisa memilih tuh beberapa supplier gitu, memilih beberapa supplier. Setelah nego harga, di situ kita bisa nego harga juga tuh, bisa nego harga, bisa nego gimana sih biar bisa dapat ongkos kirim dari Cinanya, Cina ke gudang Cina gitu. Nah nanti setelah deal harga, baru kita butuh yang namanya jasa forwarder. Jadi forwarder itu adalah kargo yang membawa barang kita dari Cina ke Indonesia. Keuntungan yang ia dapat pun tak bisa dibilang kecil. Secara keuntungan yang tadi aku bilang sih, bisa 10-30% gitu, tergantung banyaknya barang, dan menurutku itu udah besar banget gitu, karena tiap barang datang itu pasti aku langsung habis sih biasanya, khususnya yang dari Cina itu. Jadi yang pertama adalah murah sekali seperti itu. Nah yang kedua adalah mereka produknya inovatif dan ya maksudnya canggih-canggih kayak gitu seperti itu. Dan untuk bahan, stigma masyarakat itu kan, wah yang barang dari Cina biasanya jelek gitu. Nah nggak sepenuhnya salah gitu. Tapi di Cina itu kita bisa milih untuk barang yang apakah mau yang bahannya bagus atau bahannya yang jelek seperti itu. Kita punya pilihan di sana gitu. Bila tak ingin terus tergerus arus deras produk asing di pasar maya, tentu butuh strategi khusus dari para pemangku kebijakan. Pun demikian, kasus-kasus penipuan jua tak jarang muncul di pasar maya. Lantas, perlukah ada pengawasan yang lebih ketat di platform penjualan digital? Salah satu hal yang penting di dalam transaksi belanja online adalah masalah perlindungan data pribadi.